Ya, boleh. Udah ni Ustaz punya juga. Tak boleh gitu anak Ustaz. Ya. Buku buku tarikh Islam. Ustaz cerita aja dulu ya. Kalian dengarkan. Ustaz bercerita dulu ya. Kita cerita tentang nabi-nabi Allah ya. Tapi sebelum cerita ya. Baik, kalian boleh buka di halaman 7 ya. Halaman 7. Ya, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Baik, apa Ustaz? Berapa banyak nabi dan rasul yang Allah utus untuk memperbaiki manusia? Sangat banyak. Tetapi kita kan disuruh menghafal tuh 25 nama nabi dan rasul. Kenapa nama itu saja yang kita hafal? Karena itu nabi yang wajib kita imani. 25 nabi dan rasul itu apa Ustaz yang kita hafal itu nama-nama nabi yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi kita wajib beriman kepada mereka bahwasanya nabi dan rasul tersebut diutus oleh siapa? Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka diutus? Ada yang tahu? Untuk menyeru kepada seluruh manusia supaya mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Sama dengan ini. Anak Ustaz kalau enggak diajarkan solat, ya kan dari kecil sampai dewasa, kalian bisa solat atau tidak? Tak bisa. Makanya harus ada orang yang menyeru. Gawatu saya dinya. Yang mengajarkan untuk menyembah Allah. Ini kita ni Ustaz dari mana bisa tahu cara menyembah Allah? Dari guru guru Ustaz tahu dari mana? Dari guru-gurunya lagi sampai nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum Nabi Muhammad itulah ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yunus ya kan? Nabi dan banyak lagi nabi. Ya, semua nabi tersebut diutus oleh Allah supaya ia menyampaikan, mendakwakan manusia supaya menyembah Allah. Dari nabi siapa kira-kira diperintahkan oleh Allah supaya untuk menyembah Allah? Ya, tentu dari Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam duluan? Nabi Adam pertama. Ya, karena Nabi Adam manusia. Ya, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ada enggak para nabi tersebut mengajarkan supaya menyembah selain Allah? Ada atau tidak? Enggak ada. Semua para nabi, para rasul menyeru manusia supaya manusia menyembah Allah. Kenapa Allah utus nabi dan rasul? Karena ini, ya betul. Setelah Nabi Adam, kenapa tak Allah turunkan? Oh, semua para nabi ikut semuanya gitu. Kenapa? Surah ini masa Nabi Adam, kemudian masa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi apa lagi? Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh. Kenapa ada masanya? Kenapa kira-kira? Sampai nanti kepada Nabi Muhammad. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Gitu tadi anak Ustaz. Jadi setelah para nabi diutus, setelah nabi itu manusia atau bukan? Kalau namanya manusia, pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Nah, nabi tersebut wafat, dicabut nyawanya, kemudian menghadap kepada Allah, ya kan? Akhirnya tinggal manusia saja, tinggal manusia. Manusia lama-lama hidup, akhirnya mereka menjadi tersesat. Sama yang tadi.
Kalau nggak ada yang menyeru, hai manusia, hai kaum kerabat, marilah salat, ya kan? Senang begitu aja, banyak orang yang tak apalagi dibiar, besok dibiarkan semuanya, tak ada lagi yang mengajak solat, maka tak ada lagi orang yang menyembah Allah. Kalau sudah keadaan seperti itu, maka kembali Allah utuskan para nabi. Apa gitu tuh? Itu dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada lah. Sudah tidak ada lagi nabi. Kenapa? Karena nabi terakhir itu yang Nabi Muhammad. Ya, jadi nih Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Untuk kaumnya. Untuk pada masanya, ya kan? Nabi Nuh, ya kan? Kenapa Nabi Nuh ni luar biasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Nabi Nuh kenapa luar biasa? Ya, bisa membuat bahtera. Wah, kalian bisa buat bahtera? Bahtera tu apa? Bahtera kapal yang sangat besar. Kapal yang sangat besar yang bisa nanti memuatkan beberapa hewan masuk dalam tu. Hewan bisa hidup dalam tu? Dinaikkan kapal bisa. Gajah bisa. Pokoknya hewan banyak-banyak masuk ke dalam tu. Jerapah ada, ya kan? Masuk semuanya. Kenapa? Kenapa bisa masuk? Karena Allah akan menurunkan Banjir bandang. azab, bencana. Kenapa Allah turunkan azab? Kenapa Allah turunkan bencana? Karena Nabi Nuh sudah berdakwah berapa tahun? Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 250 tahun. 200 tahu dari mana Nabi Ustaz? Dan Nabi Nuh diutus menjadi rasul berumur 450 tahun. Nabi Nuh diutus alaihi salam menjadi rasul, diutus dengan berumur 450 tahun dan berdakwah selama 5 abad. 5 abad. Yang 5 abad. 5 abad anak Pak Ustaz. Ya. Selama berapa tadi? 5 abad. Nah, 1 abad itu sama dengan 1 abad sama dengan 100 Ini Ustaz. tahun. 5 abad sama dengan 100 tahun. 500 tahun. Nabi Nuh dakwah Nabi Nuh. Alaihi salam. Lama atau tidak? Lama. Kalau Ustaz ada di sini berapa lama? Palingan 1 tahun nanti kalian naik ke beda lagi gurunya. Semua Ustaz sini bentar lah. Palingnya 5 besok kita pulang. Lama atau tidak? Sebentar. Nabi Nuh 500 tahun berdakwah. Ya. Setelah 500 tahun berdakwah ternyata tidak mau orang beriman. Penduduk kaum kerabat saya sembahlah Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kan? Tak mau juga orang tu. Pokoknya saya. Kalian. Siapa yang menyembah Allah silakan. Yang tak. Setelah itu Allah kasih perintah kepada Nabi Nuh, besok kita akan turunkan azab. Tahu turun azab? Nah, setelah Nabi Nuh dah puas, dah bersusah payah mendakwakan, tak bertambah juga orang yang menyembah Allah. Akhirnya Allah kasih kabar, Allah akan jawab doa Nabi Nuh dengan menurunkan azab. Ya. Tahu tu azab? Kenapa mesti diturunkan azab? Karena orang sudah tak mau lagi menyembah Allah, maunya berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya, maka orang yang berbuat maksiat selama di dunia nanti akan mendapat azab. Ya, yang mendapatkan azab
itu orang-orang yang membangkang atau orang-orang yang bermaksiat atau orang-orang yang berbuat dosa. Nih, Allah kasih tahu besok Allah akan turunkan bencana. Allah akan turun azab. Maka azabnya berupa, tahu enggak Nabi Nuh tu? Belum tahu, belum dikasih kabar. Pokoknya Nabi Nuh dikasih tahu cara membuat bahtera tadi. Inilah kisah Nabi Nuh. Ya kan, setelah dia berdakwah, mengajak orang bertahun-tahun selama 500 tahun, ya kan? Akhirnya barulah dia nanti diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera tadi, atau bahtera atau perahu yang besar. Untuk dimuatkan apa? Manusia, ya kan? Ada manusia. Ada nggak manusia? Ada hewan. Dan lain-lainnya. Untuk dinaikkan ke atas perahu. Nah, itu pun masih banyak yang mencemehkan Nabi Nuh. Mereka menolak dakwah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh membuat bahtera, ada yang buang kotorannya di situ dan segala macamnya untuk mengejek dakwah Nabi Nuh. Masa iya buat kapal perahu di atas daratan? Bukan kecil. Kalau kecil masih bisa dapat. Orang buat sampah di mana? Di laut atau di sungai atau di daratan? Di daratan. Orang pernah buat sampah kan? Di mana dia buat? Di atas darat. Pas darat kan ada pusat, jangan tergantung, ya kan? Nampak orang buat perahu masih di atas darat, tapi kecil. Kalau Nabi Nuh tak besar dibuatnya kapal itu untuk dimuatkan hewan-hewan sampai kira-kira sebesar rumahnya, berayangan besarnya tu. Lebih lagi, ya kan? Supaya bisa masuk muat banyak-banyak hewan. Kalau gajah muat semua. Jangan tenggelam. Maka dibuat yang sangat besar. Nah, kapal yang sangat besar ni maka timbul olok-olok orang-orang yang tak mau tadi beriman mengikut dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah gila. Ya kan? Kalau kecil masih buat perahu, ya kan? Masih buat perahu kecil masih bisa dipikul untuk ke laut atau ke sungai. Tapi ini tak buat kapal besar. Untuk apa pula ini? Akhirnya mereka diejek-ejek. Nah, setelah diejek-ejek sampai nanti akhir masanya Allah turunkan azab, maka sudah diperintahkan Nabi Nuh masuk semuanya yang beriman kepada Allah, masuk semuanya naik perahu, ya kan? Naik perahu, kemudian hewan-hewan dimasukkan ke dalam perahu, ya kan? Nah, setelah itu barulah mulai langit terbelah, gemuruh, halilintar menyambar semuanya. Disitulah orang baru mulai takut lagi kira-kira kalau ada petir. Wah, ni kan? Takutlah kita aja hujan yang biasa aja dah takut kita. Apalagi kalau hujan nampak aja angin puting beliung. Kayak kemarin kan? Itu belum seberapa, ya kan, dibandingkan dengan Nabi Nuh itu, ya kan? Kita sudah takut, sudah banyak rumah kita yang hancur. Ya kan? Enggak ada petir. Sempat ada petir, dah kaget kita semua, ya kan? Nah, setelah sampai di situ, Pak Ustaz, kan? Nah, akhirnya ni mulai naik. Dan ada salah satu keluarga daripada putra Nabi, siapa namanya? Siapa nama putra Nabi Nuh? Siapa putra Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh, ya kan? Halaman 8, ya kan? Nah, siapa yang tak mau beriman kepada Allah? Putranya namanya siapa? Yafis. Dia memiliki 4 orang anak, yaitu Kanaan, Yafis, Sam, dan Ham. Salah satu putranya yang tak beriman kepada Allah siapa? Yafis. Ya kan? Kanaan. Ya, Kanaan tak mau dia beriman. Diajak Nabi Nuh, marilah nak kita masuk ke kapal supaya selamat. Ya. Namun dia menjawab. Apa jawabnya? Dia tidak mau menolak. Biarlah saya berlari menuju puncak gunung daripada naik
ke atas kapal ayah Ya. ke ayahnya. Itulah makanya walaupun anaknya sudah membangkang seperti itu, ya kan? Nabi Nuh tetap sayang terhadap anaknya atau putranya. Nabi Nuh aja begitu sayangnya kepada anak, apalagi orang tua kita, ya kan? Nah, tentu sayang sekali, apalagi kita mau mengaji, bisa baca Quran. Makanya jangan pernah bilang orang tua kita aja jahat. Ya, ayah jahat, tak boleh tu. Abi jahat, kan tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Mami jahat. Ada yang bilang mami sini panggilan orang tuanya? Ada, anak mami, anak mama. Jangan dibilang orang tuanya aja. Orang tuanya sangat sayang kepada kita anak bosannya. Nah, diajak anaknya putra, ternyata anaknya tidak mau, akhirnya tenggelam lah. Terjadilah banjir yang meletuskan sampai tergolong putranya kemudian mati, meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nauzubillah. Jadi apa Ustaz? Dengarkanlah nasihat gurunya, dengarkan nasihat orang tuanya. Jangan pernah melawan. Bisa? Ini salah satu contoh hikmah yang kita dapat ambil daripada kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, silakan kita baca surah Al-Fatihah, kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu baru kita pulang. Bosan ya.